Oke, bertemu kembali di mata kuliah metode riset bisnis. Selama kurang lebih 2 minggu saya tidak update ya, karena hari raya Idul Fitri. Saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya lanjut. Oke, lanjut. Saya masuk ke materi kasus regresi linear berganda ya. Di sini adalah alat atau metode yang paling sering ditemukan pada saat tugas akhir ya, baik skripsi maupun tesis ya, di mana regresi linear berganda, di mana independennya lebih dari satu dan dependennya hanya ada satu. Seorang mahasiswi sebuah universitas ternama sedang menyusun tugas akhir dan mengambil judul pengaruh stres dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan tekstil di kota Bandung. Datanya saya lampirkan nanti dalam bentuk Microsoft Excel ya. Pertanyaannya, dari kasus tersebut Anda diminta melakukan uji regresi linear berganda dengan program IBM SPSS 26 atau di versi bawahnya juga tidak masalah. Pastikan kalian sudah terdownload dulu programnya di komputer kalian. Ya, dari kasus ini Anda diminta untuk yang pertama menyusun persamaan regresinya dan menjelaskan artinya. Yang kedua, menguji apakah benar terdapat pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan dengan uji F atau uji simultan atau uji secara bersama-sama. Ya, dan yang ketiga, uji apakah benar terdapat pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan menggunakan uji T atau uji parsial atau uji secara independen masing-masing. Dan yang terakhir, mencari besarnya pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan ya. Nah, nanti saya lampirkan dalam bentuk Excel untuk tabulasi datanya ya. Oke, ini adalah bentuk tabulasi Excel hasil kuesioner yang sudah saya input ke dalam software Excel ya. Nah, paling mudah adalah memang memasukkan dulu ke dalam Excel. Setelah itu kita buat nama dengan singkatan. Yang pertama adalah variabel stres kerja, saya singkat SK. Dari stres kerja ada 6 butir item pernyataan ya. Setelah itu saya lakukan rata-rata atau average ya. Dengan rumus Excel kalian sudah bisa ya. Average langsung ditarik dari B2 sampai G2. Setelah itu tinggal kalian kursorkan ke bawah hasilnya rata-ratanya. Begitu juga untuk variabel kedua, yaitu variabel independen BK atau beban kerja. Dari beban kerja juga hanya ada 6 pernyataan, lalu saya rata-ratakan dengan rumus average ya. Nanti dengan rumus average sama ya, dengan rumus average. Nah, ini ya, kalau mau kita coba lagi average kurung buka ya. Lalu ditarik kursornya seperti ini ya, lalu dikurung tutup. Setelah itu di enter saja, hasilnya 416 ya. Ini kalau dengan semua hasilnya semua. Kalau mau dibuat dua desimal, caranya tinggal klik kanan ya, lalu klik format cell, lalu klik number, desimalnya 2 ya, seperti ini ya. Itu untuk rata BK. Untuk yang terakhir, dependennya adalah kinerja karyawan, saya singkat dengan KK. Juga ada 6 pernyataan, KK1 sampai KK6. Lalu di sebelahnya tetap rata KK dengan rumus average juga, tarik ke bawah ya. Oke, itu untuk data tabulasi Excel-nya ya. Nah, ini semua nanti kita akan pindahkan ke SPSS ya. Di SPSS saya gunakan adalah SPSS paling baru, yaitu SPSS 26 ya. Oke, saya lihatkan yang kosong dulu. Tampilannya seperti ini masih sama. Langkah pertama adalah kita pindah dulu ke variable view.
kita ketikkan dulu adalah variabelnya. Pakai nomor responden juga boleh, silahkan, enggak juga enggak apa-apa ya. Saya ketikkan nomor saja atau nomor responden ya, tapi tipenya adalah string karena kita tidak akan mengolah. Oke, setelah itu kita ketik SK1, SK2 sampai SK6. Itu cara yang lambat, tapi nanti saya akan ajarkan cara yang lebih cepat ya. Oke, 4, SK5 dan SK6. Lalu ini ya cara lambatnya ya. Setelah itu values-nya kita ketikkan ya, ini values-nya kita kodekan dulu, klik values ya. Klik values. Ini ada tanda 3 ini, pentung 3. Silakan diklik. Angkanya yang pertama saya ketikkan sangat tidak setuju. Ya, itu untuk skala Likert ya, bentuknya adalah sangat tidak setuju sampai sangat setuju ya. 1, lalu klik add. Nomor 2 adalah tidak setuju. Yang ketiga adalah netral atau ragu. Oke, add. Yang keempat setuju ya, add. Lalu yang kelima sangat setuju. Oke, jangan kelupaan, jangan di oke dulu tapi di add. Pastikan semua kode masuk di kotak besarnya ya, teliti lagi lalu di oke. Nah, kalian mau membuat misal itemnya sampai 100? Tentu tidak, kalian tinggal copy saja di warna yang kuning ini lalu kalian paste. Oke, saya ulang lagi, klik kanan, copy, lalu pastekan saja. Oke. Nah, ya, kolom berikutnya di data view, saya ajarkan dulu data view. Oke, ini jangan lupa ini di scale semua ya. Jangan numerik, jangan unknown tapi scale semuanya. Oke. Ya. Oke, ini cukup untuk SK ya. Ini saya tuliskan dulu 1 sampai 15. Boleh di copy dari Excel saja 1 sampai 15-nya, tidak perlu capek-capek menginput manual. Ya, kita zamannya sudah modern dan cepat, jadi tidak perlu manual. Ini kita tinggal pastikan saja ya. Oke, berikutnya untuk SK kita ambil aja datanya. Oke. Kopikan, pastekan ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya buat 2 desimal saja ya, aturannya 2 desimal. Jadi saya tetap buat 2 desimal. Ya, ini kok bentuknya angka bukan tulisan. Kita supaya mau melihat tulisannya benar atau salah, kita klik yang A1 ini. Kotak ini kita klik, maka akan berubah ya. Tapi pusing, saya kembalikan lagi ke dalam bentuk angka saja. Ya, nah seperti itu. Nah, sebelah sini adalah untuk rata-rata. Di langkah pertama saya ajarkan dulu gimana sih membuat rata-rata dengan program SPSS. Langkah pertama adalah klik transform, lalu compute. Transform, compute. Ya, target variabelnya kita ketik saja rata. Jangan lupa, jangan pakai spasi tapi pakai underscore ya, pakai underscore. Rata underscore atau tanpa underscore juga boleh. Jangan menggunakan tanda spasi karena SPSS tidak bisa membaca ya. Lalu kalau rata-rata itu gimana? Membagi ya, kurung buka kurung tutupnya diklik dulu ya. Saya ulang. Kurung buka kurung tutupnya saya klik dulu. Lalu saya pindahkan double klik SK1, tanda tambah, double klik SK2, tanda tambah, SK3, tanda tambah, dan seterusnya sampai SK6. Kalau kalian mau buat rata-rata harus dibagi berapa? Total SK1 sampai 6 ada berapa butir? 6 ya, dibagi tanda bagi ya, garis miring 6. Lalu kita klik OK.
Ya, selesai. Ini untuk cara dengan program SPSS. Tapi semuanya sudah saya siapkan juga di program Excel-nya. Tapi lihat, ini di Excel itu koma tandanya, sedangkan di SPSS dia dengan gaya barat, yaitu menggunakan titik. Jadi hati-hati ketika mau mengubah ya. Titik menjadi koma, biasanya saya pindahkan ke program Word dulu angka-angka ini, lalu saya saya replace ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri saja ya, atau sudah pernah belajar silahkan program aplikasinya titik menjadi koma, koma menjadi titik ya. Kalau Excel yang saya punya ini programnya program menggunakan Excel Indonesia ya, jadi koma tetap koma, titik tetap titik ya. Oke, di sini kalau di SPSS itu program barat, jadi koma itu menjadi titik ya. Jadi hati-hati seperti itu. Tapi saya sudah siapkan untuk rata-ratanya di sheet yang kedua ya. Nanti manual saja pindahkannya. Lalu untuk BK dan KK caranya sama. Saya buat dulu untuk variabel view-nya ya. Oke, saya buat dulu nama-namanya ya. BK1, BK2, BK3, BK4, BK5, dan BK6. Serta saya buat dulu yang sekalian untuk rata underscore BK ya. Jadi biar cepat pengerjaannya, karena sebenarnya hasilnya cuman 2 langkah saja, nggak terlalu banyak hasilnya ya. Hasilnya sedikit dan cepat, penginputannya saja yang sedikit lama. Oke, rata underscore BK ya. Oke, rata underscore BK. Oke, untuk beban kerja. Nah, ini langsung kalian klik saja lagi, silakan ya. Kalian kopikan untuk yang variabel BK. Ya, hasilnya sama saja. Skalanya menggunakan skala Likert masih sama. Ya, copy lalu pastekan saja sesuai kalian di mana tadi sampai BK6. Jadi nggak pusing-pusing membuat manual ya. Tinggal copy paste saja ya. Ini Excelnya silahkan dipindahkan sampai rata-ratanya sekalian dari dari responden 1 sampai responden 15 ya. Ceritanya hanya 15 karyawan ya. Oke, nah sudah deh selesai hasilnya. Tapi ingat, karena tadi aturan saya koma, maka ini menjadi ratusan. Saya ubah menjadi yang rata-ratanya pakai yang sudah saya siapkan menggunakan tanda titik ya. Oke, ini ya saya sudah siapkan. Beda ya, nanti takutnya mempengaruhi hasil sih. Oke, ini ya 4,17 harusnya. Nah, itu. Ini untuk yang variabel kedua. Sekarang variabel kinerja saya buatkan cara yang mudah teman-teman. Kalian buat di Excel saja seperti ini ya, KK1, KK2. Untuk memudahkan mempercepat kalian tinggal sortir lalu buat sampai KK6. Selesai deh ya. Copy ya. Is so simple, pindahkan lagi ke variabel view, tempel di sini ya. Jadi mengurangi waktu pada saat kalian mengolah ya. Oke. Sorry. Oke, kakak ya, rata kakak. Oke, rata underscore kakak atau tanpa underscore juga nggak apa-apa. Hindari menggunakan spasi ya. Oke, ini sudah saya buat. Ini unknown-nya nanti diubah menjadi scale semua saja, silahkan ya. Jangan sampai unknown yang muncul. Ini sebenarnya juga nggak diubah juga nggak apa-apa sih. Ya, tapi sebaiknya sih diubah menjadi scale semua ya. Oke, untuk rata-ratanya nanti juga menggunakan yang sudah saya setting yang di tempat Excel sheet 2 ya. Jadi sheet satunya hanya saya pindahkan KK1 sampai KK6 saja ya teman-teman. Oke, di sini KK1 sampai KK6. Copy
pastikan saja. Oke. Nah, sudah KK1 sampai KK6 terwakili. Lalu untuk rata KK-nya saya pakai sheet kedua. Iya. Oke, segitu dulu untuk penginputannya ya teman-teman. Nanti di berikutnya saya ajarkan cara pengolahannya dengan regresi berganda. Oke? Oke, materi saya lanjutkan kembali. Saya anggap ini semua item-itemnya telah valid dan memenuhi uji asumsi klasik ya. Jadi telah dianggap valid, reliable, dan memenuhi uji asumsi klasik. Saya lanjutkan ke uji regresi linier berganda. Langkahnya kalian perhatikan benar-benar, analyze regression linear. Oke, analyze regression linear. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tentukan dulu dependennya deh, atau variabel y-nya, atau variabel variabel terikatnya, yaitu adalah rata kinerja ya. Pindahkan rata-ratanya saja, nggak usah itemnya, melainkan rata-ratanya. Ya, rata SK atau stres kerja dan beban kerja ke kolom independen. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, langkah pertama yang perlu kita lihat adalah tabel koefisien untuk melihat besarnya persamaan regresi, lalu ANOVA untuk menghitung F hitungnya, dan yang terakhir uji T-nya, serta besarnya pengaruh ya. Saya buka dulu ya untuk lembar jawab regresi linear bergandanya.